Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan daiman lillah wa musallian ala rasulillah habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saya selalu berdoa untuk pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, para pemirsa yang setia menonton video-video saya, Al-Fakir Muhammad Idris. Mudah-mudahan taufik dan hidayah maunah, keberkahan, keselamatan, qabul hajat, ya. Semua hajat dikabulkan oleh Allah, semua diberi taufik hidayah, semua diberi perlindungan oleh Allah. Kalau Anda punya hajat, mudah-mudahan dikabul. Anda punya keinginan dunia dan akhirat, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita selalu mendapatkan keberkahan dalam semua aktivitas yang kita kerjakan sehari-hari, keberkahan dunia di akhirat, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, banyak orang berkata perilaku buruk seorang istri itu akan mempengaruhi kerja dari seorang suami. Seorang istri yang mempunyai sifat atau perangai yang buruk, katanya itu akan menjadikan suami itu seret dalam rezeki. Itu benar apa tidak? Insya Allah jawabnya adalah benar. Seorang laki-laki itu akan sukses apabila mempunyai istri yang sukses. Seorang laki-laki yang baik akan baik dalam segala tindak tanduknya, dalam semua usahanya apabila mempunyai istri yang baik. Yang saya maksud, laki-laki yang sukses pasti di belakang ada istri yang sukses. Istri yang bagaimana yang dimaksud istri yang sukses? Ya, istri yang selalu mendukung kesuksesan suami, begitu. Namun sebaliknya, apabila seorang istri berperilaku buruk, tidak mempunyai mohon maaf, akhlak yang benar-benar yang diajarkan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tindak tanduk, maka perilaku seorang istri itu akan menyebabkan kemudaratan bagi suami. Suaminya itu pergi pontang-panting, cari kerja, cari rezeki untuk menghidupi, untuk mencukupi kebutuhan keluarga, mungkin akan seret rezekinya. Karena kenapa? Karena di belakang itu ada istri yang tidak solihah, yang mempunyai perilaku yang buruk begitu. Dalam hal ini mungkin ada 7 dari perilaku istri yang tidak baik. Makanya terhadap adik-adik wanita, adik-adik yang sudah mempunyai suami, para istri-istri yang solihah, seyogianya ke-7 sifat ini harus dihindari. Jangan sampai para adik-adik, para istri itu punya sifat ke-7 ini, karena 7 sifat ini akan menghambat, akan membuat seret ya, rezeki daripada suami-suami Anda. Hindari 7 sifat ini. Yang pertama, Anda jangan jadi seorang istri yang tidak pernah bersyukur. Seorang istri yang tidak pernah bersyukur, baik kepada Allah atau bersyukur kepada suaminya, itu akan menjadi penghalang terhadap terhadap kelancaran rezeki. Itu juga tidak baik. Istri yang kurang bersyukur itu tidak baik. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Bukhari, ada di sana itu hadis sahih yang menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika itu diperlihatkan neraka. Rasul itu diperlihatkan neraka. Rasul bersabda, saya itu diperlihatkan neraka, maka yang paling banyak isi dari neraka itu an-nisa yakfurna, yaitu perempuan yakfurna, yang mereka itu semua kufur. Hati-hati. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan ini, bahwa suatu saat yang jelas pada waktu Nabi itu melaksanakan Isra dan Mi'raj, Nabi itu diperlihatkan neraka. Ternyata
yang paling banyak isi dari dalam neraka itu adalah, ini sabda dari Rasul, ternyata saya paling banyak melihat isi dari neraka itu adalah perempuan-perempuan yakfurna, yang kufur. Ini disampaikan kepada sahabat oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan-perempuan yang kufur yang bagaimana, yang banyak mengisi dalam neraka itu? Perempuan-perempuan yang kufur bagaimana, yang banyak memasuki neraka itu? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu perempuan yang tidak pernah bersyukur kepada Allah dan tidak pernah bersyukur kepada suaminya. Rasul itu menjawab, yaitu perempuan yakfurnal asirah wa yakfurnal ihsan. Perempuan yang tidak pernah bersyukur kepada Allah, yakfurnal asirah wa yakfurnal ihsan, tidak pernah bersyukur kepada suaminya dan tidak pernah mensyukuri atas kebaikan suaminya. Ingat ini. Jadi jangan sampai menjadi wanita yang tidak pernah bersyukur ya. Misalnya begini, ada seorang suami yang memberikan belanja terhadap istrinya itu misalnya 20 per hari, misalnya ya, misalnya istri dikasih 20, istrinya tuh ngomel toh, padahal penghasilan suaminya itu memang 20 begitu. Ada suami pengennya dia 50. Kalau 50 ya jelasnya suaminya nggak mampu, nggak mampu kalau ngasih belanja misalnya 50 per hari itu nggak mampu. Istrinya tuh ngomel toh, marah-marah ngomel begitu. Ada seorang perempuan dikasih belanja misalnya 50, dikasih 50 ngomel tuh, dia pengen belanja yang 100, demikian seterusnya, dikasih 100 minta 150 dan tidak pernah bersyukur ya, tidak pernah bersyukur. Dikasih begini masih ngeyel, dikasih begini masih ngeyel. Kadang marah-marah sama sang suami, ah kamu nih kerja gimana mas, kamu ini kerjanya gimana kok cuma belanja seperti ini. Itu namanya tidak pernah bersyukur terhadap kebaikan yang diberikan oleh suami. Itu namanya yakfurnal asir wa yakfurnal ihsan. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan adik-adik para istri ini pandai-pandai bersyukur terhadap apa yang diberikan, apa-apa yang menjadi kebaikan dari suami para istri sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Kemudian sifat jelek yang kedua itu mengabaikan kewajiban dari Allah. Mengabaikan kewajiban dari Allah. Nah, seorang perempuan itu, seorang istri itu kan punya kewajiban itu. Apa kewajibannya? Ya kewajibannya kepada taat kepada suami, ya. Taat kepada suami. Tidak durhaka kepada suami. Ya. Apa kewajibannya itu? Apa ya? Taat itu tunduk kepada suami, tidak mengekang suami. Itu kewajiban seorang istri. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyatakan, andai kata, ini Nabi nih, andai kata saya adalah orang yang memerintahkan manusia untuk menyembah kepada manusia. Ini ingat dalam satu hadis. Perlu para kaum muslimat ini, para istri ini memperhatikan hadis ini. Andai kata saya adalah seseorang, itu sabda dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata saya ini seseorang yang memerintahkan agar seseorang menyembah kepada seseorang, agar manusia menyembah kepada sesama manusianya, niscaya saya akan memerintahkan kepada wanita agar mereka semua menyembah kepada suaminya. Andai kata. Dalam sebuah hadis, lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas judali zaujiha. Ini hadis ini. Artinya, andai kata saya termasuk orang yang menyuruh, memerintahkan, ya,
Tapi tidak memerintahkan. Nabi itu tidak pernah memerintahkan agar manusia menyembah kepada manusia. Kan syirik itu. Manusia menyembah kepada manusia. Ini cuma andai kata. Andai kata saya adalah orang yang memerintahkan agar manusia ayyasjuda li ahadin, untuk menyembah kepada manusia, la amartul mar'ata antas juda li zawjiha, niscaya saya akan perintahkan seorang wanita untuk menyembah kepada suaminya. Ini merupakan hadis yang menerangkan tentang ibarat betapa harus taat, betapa harus tunduk seorang suami seorang istri kepada seorang suaminya. Jadi jangan sampai seorang istri ini mengabaikan ketaatan dia, mengabaikan ketundukan dia terhadap suami. Jangan sampai durhaka kepada suami. Ini yang kedua, ciri-ciri wanita yang mempunyai perangai yang tidak baik, mengabaikan kewajiban tunduk kepada suami. Jangan sampai juga mengabaikan kewajiban untuk ibadah kepada Allah. Ya, jangan sampai jadi istri itu yang tidak pernah sholat, jangan sampai. Misalnya disuruh sholat oleh suaminya, kemudian karena suaminya memerintahkan untuk sholat, sang istri itu marah-marah, misalnya, itu jangan. Itu merupakan ciri-ciri wanita, ciri-ciri istri yang tidak baik, mengabaikan ketaatan kepada suami, lebih-lebih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan ibadah. Itu tidak akan berkah juga, ya. Tidak akan berkah juga. Kapan seorang istri akan mendoakan kesuksesan suami jikalau seorang istri itu tidak melaksanakan sholat? Wong kewajiban aja beribadah kepada Allah sudah lupa, ya, apalagi untuk mendoakan suami. Itu pasti sudah. Tapi kalau seorang istri ini ibadah kepada Allah, melaksanakan ibadah, sholat misalnya, sholat 5 waktu, maka setelah sholat, yang jelas istri itu akan mendoakan kesuksesan suami dan mendoakan kesuksesan anak-anak anak-anak dari suami, termasuk anak-anaknya dia itu, anak keturunan dia pasti didoakan. Begitu. Kalau seorang istri itu melaksanakan kewajiban ketaatan kepada suami, lebih-lebih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, salah satu ciri dari istri yang kurang baik, perangai istri yang kurang baik, itu adalah berat untuk bersedekah. Berat untuk bersedekah itu berat, ya. Ya namanya sedekah apabila sang istri itu punya lebih. Kalau uang belanja ya jangan digunakan untuk sedekah. Misalnya Anda sekalian dikasih belanja oleh suami 50.000, kemudian Anda sedekahkan kepada orang lain, ya jangan. Misalnya kalau Anda itu, para istri ini punya uang lebih, silahkan. Kalau ada bantuan untuk mendirikan musola, untuk memperbaiki masjid, untuk membina masjid, untuk bangunan pondok-pondok pesantren, sekalipun cuma sedikit, Anda jangan sampai jangan sampai berat tangan begitu. Anda jangan sampai tidak sedekah. Ambil sedikit dari belanja yang dikasihkan suami itu, sedikit saja untuk disedekahkan. Jadi jangan terlalu pelit begitu. Jangan terlalu pelit begitu. Ambil sedikit, karena perempuan-perempuan yang rajin sedekah, ya, rajin sedekah, ya. Para istri yang rajin sedekah tapi tanpa mengabaikan kepentingan untuk keluarga. Jadi jangan menghambur-hamburkan uang untuk sedekah sementara yang mau dibelanjakan nggak ada. Jangan sampai begitu. Ambil saja sedikit, barangkali ada sisa, barangkali ada lebih dari belanja, lebih dari beli apa gitu. Barangkali ada orang-orang yang pengemis, orang yang meminta-minta, atau untuk bangunan segala macam yang sifatnya keislaman, ya, itu nggak apa-apa disedekahkan. Karena perempuan-perempuan yang rajin sedekah itu kebaikannya itu akan dilipat gandakan oleh Allah, dan dia akan mendapatkan pahala yang amat sangat besar. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya kaum laki-laki yang bersedekah dan perempuan-perempuan, istri-istri yang bersedekah, wa aqradullaha qardan hasana, dan dia itu
memberi pinjaman kepada Allah. Orang bersedekah itu artinya memberi pinjaman. Bukan Allah nggak mampu kemudian kita beri pinjaman, bukan. Kita meminjamkan apa? Meminjamkan barang yang kita harap dari Allah pahala. Itu maksudnya. Jadi bukan meminjamkan sesuatu karena Allah apa butuh, tidak. Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh sedekah kita. Tapi kalau kita bersedekah itu namanya wa aqradullaha qardan hasana. Kita memberi pinjaman dengan mengharapkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yudha'afu lahum. Itu innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum. Itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Keberkahannya akan dilipat gandakan walahum ajrun karim. Dan di sisi Allah wanita-wanita yang rajin bersedekah itu akan mendapat pahala yang amat sangat besar. Tuh. Jadi salah satu cirinya itu adalah perempuan yang berat bersedekah, itu yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4 ya, jangan sampai ini yang nomor 4 durhaka kepada suami. Jangan sampai para istri ini durhaka kepada suami. Jangan sampai. Bahkan dalam sebuah hadis itu ya, andai kata seorang istri ini mau berpuasa sunnah misalnya, tapi begitu dia minta izin kepada suaminya, sang suami itu tidak memberi izin, ya jangan puasa. Itu tidak boleh seorang istri itu melaksanakan puasa sunnah ya, apabila suaminya itu tidak memberi izin. Itu merupakan suatu ibarat betapa seorang istri harus taat kepada suami. Jangan sampai durhaka. Fasolihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Jadi seorang istri yang solihah jangan sampai durhaka, yang qanitah yang jadi wanita yang istri yang memelihara kehormatan dirinya, kehormatan suaminya, dan kehormatan keluarga-keluarganya. Jadi istri yang selalu memelihara kehormatannya ketika suaminya itu enggak ada, dan selalu menjaga harta-harta milik suaminya ketika suaminya itu tidak ada di rumah. Itu yang nomor 4, jangan sampai menjadi istri yang durhaka. Kemudian yang kelima, salah satu ciri istri yang tidak baik, perangai istri yang tidak baik itu memutuskan tali silaturahim. Jangan sampai jadi istri itu yang terputus silaturahim. Jadi istri itu harus pandai-pandai bersilaturahim. Sekali tidak ada kesibukan di rumah, pada waktu senggang, ajaklah suami untuk silaturahim ke rumah saudara-saudaranya, baik saudara dari istri atau saudara-saudara yang dari suami. Lebih-lebih kalau masih ada orang tua, misalnya orang tua si istri masih ada, kemudian orang tua si suami masih ada, seringlah bersilaturahim. Karena orang yang sering bersilaturahim itu akan menambah keberkahan, menambah rezeki. Paling tidak rezeki akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada ayyub satolahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin dimudahkan, digampangkan rezekinya oleh Allah, wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Dalam barang siapa yang ingin digampangkan rezeki, dimudahkan rezeki, diberi husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimah. Hendaknya sering bersilaturahim, hendaknya sering menyambung tali silaturahim. Seorang istri yang sering nyambung silaturahim kepada famili, kepada handai tolan, kepada keluarga, baik dari keluarga sendiri, lebih-lebih terhadap keluarga suaminya, lebih-lebih terhadap orang tuanya sendiri, atau kepada orang tua daripada suaminya, rezekinya akan diberi kegampangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, kikir. Terlalu kikir. Ya memang kalau kita punya uang sedikit, ya kita harus harus benar-benar dihitung itu. Kalau kita misalnya adik-adik seorang istri diberi belanja 50 supaya cukup misalnya 1 hari, atau 25.000 supaya cukup 1 hari, ya dihitung yang benar-benar begitu sehingga cukup. Tapi jangan terlalu kikir gitu. Misalnya seorang istri itu diberi uang misalnya 50.000 oleh sang suami, yang 45 disimpan, kemudian yang 5.000 dibelanjakan, itu terlalu kikir namanya. Sekalipun alasannya baik, misalnya yang 45.000 disimpan untuk beli baju, untuk beli alat-alat hias, misalnya alat-alat
untuk merapikan dirinya sendiri, dibelikan baju kayak, disimpan untuk beli gelang, beli cincin yang 45, kemudian yang 5.000 itu cuma dibelanjakan, ya itu terlalu kikir namanya. Jadi dibeli belanja 45.000, yang 5.000 itu untuk belanja, sementara yang 45 disimpan, itu pun termasuk kikir. Jadi nggak apa-apa menyimpan, tapi kalau ada lebihnya begitu. Karena suami itu memberi rezeki, memberi nafkah, itu kan untuk menjadi nafkah bagi dia, bagi istri-istrinya, dan bagi anak-anaknya. Demikian. Itu yang nomor 6. Kemudian yang terakhir, yang nomor 7, salah satu ciri dari istri yang tidak baik adalah istri yang pemboros. Waduh, betapapun giatnya seorang laki-laki bekerja, betapapun pontang pentingnya seorang laki-laki bekerja, giat sudah bekerja, tapi apabila punya istri yang boros, pasti tidak akan berkah. Contoh, sang suami misalnya dapat gaji 1 tahun 1 juta, misalnya 1 bulan 1 juta. Ada seorang suami yang dapat gaji dari dia bekerja 1 bulan 1 juta, atau 1 bulan 5 juta, atau 1 bulan dapat gaji 10 juta. Tapi kalau di belakang suami itu ada istri yang boros, maka uang yang 10 juta itu nggak nyampe 1 bulan, ya 10 hari sudah ludes itu. Kenapa? Karena uang itu dipegang ada pada istri yang boros. Jadi dalam membelanjakan uang itu tidak ada hitung-hitungan begitu. Barang-barang yang tidak ada gunanya dibeli, barang-barang yang tidak ada gunanya dibeli, bahkan barang-barang yang dia sendiri sudah punya beli lagi, padahal uang itu adalah untuk belanja, untuk nafkah dari dia. Jadi pemboros, istri yang pemboros itu juga menunjukkan sifat-sifat tidak baik dari seorang istri. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, kalau seseorang yang punya sifat pemboros selalu menghambur-hamburkan uang kepada hal-hal yang banyak tidak manfaatnya, itu adalah teman dari setan. Mudah-mudahan istri-istri kita, istri-istri dari teman-teman kita, istri-istri dari keluarga-keluarga kita, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah dari 7 sifat perangai dari istri yang tidak baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.